Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Nah, mana pensil saya? Oke, kita hari ini akan membuat pembahasan. Untuk SMP kelas 8 semester 2 kita mulai dari tekanan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah bab 7, nanti ada bab 8 sistem pernapasan manusia, terus ada bab 9 sistem ekskresi manusia, ada bab 10 getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari, ada cahaya dan alat optik. Oke. Jadi ini untuk kelas 8 ya, semester 2 langsung saja kita mulai. Sekarang adalah bab 7 untuk semester 2 ini. Tekanan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan ini tekanan apa? Tekanan batin apa tekanan ekonomi? Oke, kita akan mulai ya dari mana tadi apa? Ini ingin saya hilangkan catatannya. Oke, pernahkah kamu ke tempat cucian mobil ya dan membantu mencuci mobil enggak ya? Pernahkah kamu ke tempat cucian mobil? Jika kamu pergi ke tempat cucian mobil, kamu akan menemukan pompa hidrolik mampu mengangkat mobil yang sangat berat. Tahukah kamu bagaimana prinsip kerja alat tersebut sehingga mampu mengangkat mobil yang sangat berat tersebut? Tahukah kamu bahwa pompa hidrolik tersebut memanfaatkan prinsip tekanan zat cair atau tekanan gas untuk mengangkat mobil? Agar mengetahuinya lebih dalam, ayo pelajari bab ini dengan penuh semangat. Oke. Pada musim hujan, kamu sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalan tersebut. Jika kamu hendak melewati jalan yang berlumpur, sepatu apakah yang kamu gunakan? Sepatu hak tinggi atau bot? Tentu saja sepatu bot. Kalau pakai hak tinggi, mancap, jelek, susah dicabut lagi. Jalanan berlumpur, sepatu bot, sepatu hak tinggi. Oke. Agar kamu dapat melewati tekanan jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kamu menggunakan sepatu boot. Dengan menggunakan sepatu boot, kamu mudah melewati jalanan berlumpur dan tidak mudah terjebak dalam lumpur. Mengapa ini dapat terjadi? Coba amati gambar sepatu boot dan sepatu hak tinggi yang terdapat pada gambar di atas tadi. Apabila kita amati, sepatu boot memiliki permukaan pijakan yang lebih luas dibandingkan sepatu hak tinggi. Sepatu yang memiliki pijakan yang lebih luas tidak mudah terjebak, tidak mudah masuk ke dalam lumpur, ya terbenam ke dalam lumpur. Kalau ini mudah sekali, masuk ke dalam lumpur, ya jadi susah berjalan nanti. Fenomena tersebut dapat kamu amati pada angsa dan entok, ya angsa atau entok atau bebek dan ayam. Angsa, entok, bebek kakinya lebar, sedangkan ayam tipis, ya kecil, ya tidak selebar angsa, entok atau bebek. Coba kamu perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah, sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Coba kamu perhatikan struktur dari kaki angsa. Kaki angsa kalau dilihat dari bawah kakinya seperti ini, ya, seperti ini. Nah, kalau kaki ayam kakinya seperti ini, mudah sekali terbenam ke dalam lumpur, ya. Kalau kakinya entok lebar seperti ini. Jadi dia ini kalau dilihat dari bawah ya. Jadi ini ada selaputnya. Ya, selaput ini yang membuat dia itu mudah menapak di atas lumpur. Jadi tekanannya jadi kecil. Kalau yang kecil kayak gini tekanannya jadi besar. Ya. Sehingga saya tidak mudah terperosok ke dalam lumpur. Ya, ini perbedaan kaki ayam dan kaki bebek, entok dan kawan-kawan. Maha Besar Tuhan yang telah merancang struktur kaki angsa yang dilengkapi dengan selaput sehingga angsa dapat mencari makan di tempat yang berlumpur. Masih banyak fenomena alam terkait dengan tekanan yang menarik untuk dipelajari. Kamu tentu ingin mengetahuinya lebih dalam, bukan? Ayo kita pelajari dengan lebih semangat. Nah, lihatlah kakinya ya, ini lebar, ini lebih kecil. Oke. Tekanan zat. Ayo kita pelajari tekanan zat padat, ada tekanan zat cair, ada tekanan gas, ya. Tidak ada tekanan batin, apalagi tekanan ekonomi di sini. Oke. Istilah penting tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, hukum Pascal. Mengapa penting? Mempelajari materi ini akan membantu memahami konsep dasar tekanan sehingga dapat menjadi bekal bagi ibu di masa depan dalam mengembangkan bangunan atau teknologi yang memanfaatkan tekanan. Ya, kalian ini dipersiapkan untuk menjadi generasi mendatang yang paham tentang teknologi.
Coba kamu ingat kembali materi bab 1 tentang gerak benda atau makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran materi tersebut kamu sudah memahami tentang gaya, bukan? Gaya adalah tarikan atau dorongan, ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk benda, bentuk, arah dan kecepatan benda. Sekarang tahukah kamu apa itu tekanan? Tekanan sangat berhubungan dengan gaya, ya. Orang kalau kebanyakan gaya, tekanan hidupnya tinggi. Bercanda. Dan luas permukaan benda. Agar kamu dapat dengan mudah memahami lebih dalam tentang tekanan, ayo kita lakukan aktivitas berikut ini. Oke ya. Penyelidikan tekanan pada benda padat. Apa yang kamu perlukan? Sebuah plastisin ukuran besar, tanah liat, tepung terigu ya, 2 keping uang logam. Nah, kita lihat di sini ada uang logam yang besar dan uang logam yang kecil. Keduanya sama ya. Letakkan uang logam pertama pada plastisin dengan posisi miring ya, kedua di sini rebahan ya. Untuk ditancapkan ya lebih mudah yang miring ya. Ini vertikal dan horizontal. Beri dorongan pada kedua uang logam tersebut dengan besar dorongan atau kekuatan yang sama. Kamu dapat menggunakan suatu benda sebagai beban sehingga gaya yang diberikan dapat sama besar. Apabila kedua uang tersebut dari plastisin, kemudian amati kedalaman bekas uang logam itu. Siapkan kembali plastisin dan uang logam, letakkan uang logam pada masing-masing plastisin dengan vertikal, doronglah. Intinya yang sini nanti permukaan yang bersentuhan dengan plastisin akan kecil sehingga lebih mudah didorong. Artinya dengan gaya yang kecil aja sudah menimbulkan tekanan yang besar. Sedangkan ini dengan gaya yang sama tekanannya ternyata lebih kecil. Nah, itu artinya apa? Nanti tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Oke ya. Langsung pada kesimpulan. Apa yang perlu kamu diskusikan? Posisi uang logam ini kalian diskusikan sendiri dengan teman kalian. Kamu telah melakukan aktivitas 7.1 tentang tekanan zat padat dan juga mempelajari bagaimana hubungan antara tekanan dengan luas permukaan dan gaya. Agar kamu lebih memahami konsep tersebut, ayo pelajari dan cermati bahasan berikut dengan semangat. Tekanan zat padat. Masih ingatkah kamu dengan hasil percobaan aktivitas 7.1? Ketika kamu mendorong uang logam dari plastisin, berarti kamu memberikan gaya pada uang logam tersebut. Besarnya tekanan yang dihasilkan logam pada plastisin tergantung pada besarnya gaya dorong ya yang kamu berikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan suatu benda F semakin besar, tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Ya, sebaliknya semakin luas permukaan benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Sehingga secara matematis besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Nah, itu walaupun tadi Pak Airly guyon tapi ada manfaatnya untuk mengingat ya. Apabila gayanya tinggi, ya tekanannya akan tinggi. Kebanyakan gaya tekanan hidup tinggi. Tapi kalau luas ya lapang dada, tekanan hidup ini akan lebih kecil ya. Jadi dada ini harus luas ya, harus berlapang dada. Itu candaan yang memang kadang-kadang kita menghafalkan rumus itu bisa dengan bercanda seperti itu ya. P sama dengan F per A. Semakin tinggi gaya, semakin besar tekanan, semakin lapang ya, tekanan semakin kecil. Oke, sambil pegang-pegang dada ya, karena biasanya lapang itu lapang dada. Dengan tekanan N adalah M kuadrat yang disebut dengan satuan Pascal ya. Newton per meter persegi ini sama dengan satuan Pascal. F gaya dalam Newton, A luas penampang dalam meter persegi. Kalau nanti di soal belum dalam bentuk ini kita konversikan ya, konversikan. Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh besar gaya dan luas bidang, sekarang kamu tentunya dapat menjelaskan alasan ketika kamu berjalan di tanah berlumpur dengan menggunakan sepatu boot kamu lebih mudah berjalan karena tekanannya rendah ya. Sepatu boot ya kalau kita gambar dari bawah luas, tapi sepatu hak tinggi ini runcing dan di sini bagian sini juga runcing ya, runcing. Maka luas areanya yang sepatu hak tinggi lebih kecil daripada sepatu boot. Dengan semakin luasnya A, maka tekanan sepatu boot lebih kecil daripada ini. Kalau ini tekanannya besar. Oke ya. Kamu lebih mudah berjalan dengan tidak mudah terjebak ke dalam lumpur dibandingkan dengan menggunakan sepatu berpijakan sempit. Kamu juga dapat memahami alasan kenapa lebih mudah mencari makan
di itik ya, angsa lebih mudah mencari makan di tempat yang berlumpur daripada ayam. Karena angsa kakinya lebar ya. Jadi tekanan yang ditimbulkan angsa walaupun beratnya sama dengan ayam itu tidak terlalu besar ya, sehingga bisa berjalan dengan santai. Tekanan hidrostatis. Hidro itu artinya air, statis tetap. Indonesia merupakan negara yang memiliki lautan yang sangat luas. Tuhan telah menganugerahkan pesona wilayah laut Indonesia yang sangat indah sehingga kita patut mensyukuri dan menjaganya. Pernahkah kamu menyelam ke dalam laut untuk melihat biota di bawah laut? Kalau belum pernah, kalian lihat videonya saja ya. Menyelam melihat pesona bawah laut. Ketika kamu menyelam, bagaimana kondisi telinga yang kamu rasakan? Pasti sakit ya. Apakah telinga kamu terasa tekanan? Semakin dalam kamu menyelam, kamu akan merasa tekanan semakin besar. Sehingga hal ini, mengapa hal ini dapat terjadi? Agar mengetahuinya, ayo kita lakukan aktivitas 7.2. Menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Apa yang kamu perlukan? 2 buah gelas kimia, pipa U atau selang berbentuk U, corong air berwarna, minyak kelapa atau minyak goreng, balon untuk menutup corong. Oke. Apa yang harus kamu lakukan? Susunlah alat percobaan seperti ini. Ini karton, selang, ya, pipa U, ini corong, lubang pada corong dilapisi balon. Ya, lubang pada corong dilapisi balon. Oke. Di sini ada lapisan balonnya ya, air, ya, di sini karton, selang. Rangkaian alat percobaan tekanan air. Oke. Nah, isilah gelas kimia dengan air, masukkan corong ke dalam gelas kimia, kemudian ubahlah kedalaman corong yang terdapat pada gelas kimia sesuai dengan kedalaman H yang terdapat pada tabel titik 1. Amatilah selisih permukaan delta H yang terdapat pada pipa U. Jangan lupa lakukan percobaan ini dengan teliti dan cermat. Ulangilah kembali percobaan di atas dengan mengganti air gelas kimia dengan minyak kelapa atau minyak goreng. Tentukan hasilnya. Nanti akan kalian ketahui bahwa tekanan yang ditimbulkan air dalam kedalaman yang sama itu lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh minyak goreng. Ya, kalau ini dimasukkan corongnya, corong akan menekan lubang pada corong yang dilipisi balon. Balonnya akan tertekan ke atas. Balon yang tertekan ke atas akan menekan udara di sini dan udara ini akan menekan air di sini sehingga airnya akan naik. Ya, oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini kalian isi ya sesuai dengan data percobaan yang kalian lakukan. Terus kalian diskusikan juga. Oke. Kita langsung saja. Setelah kamu melakukan aktivitas 7.2, kamu telah mengetahui bahwa kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair memengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Semakin ke dalam tekanan semakin besar. Itu namanya tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Pada bagian sebelumnya kamu sudah mengetahui bahwa tekanan merupakan besar gaya persatuan luas permukaan tempat gaya itu bekerja. Secara matematis dirumuskan P sama dengan F per A. Ya, P sama dengan F per A. Nah, A ini adalah luas penampang dan F ini adalah didapatkan dari berat air yang dipindahkan, W. Ya, ini adalah W per A. W ini adalah berat air yang dipindahkan adalah massa kali gravitasi per A. Ya, massa kali gravitasi per A. Terus sebelumnya kita punya rumus Rho sama dengan volume per massa per volume. Rho itu massa per volume, kebalik ya. Massa per volume. Jadi massa ini ya dikalikan silang ke sini maka massa adalah Rho kali volume. Sehingga massa ini kalau kita substitusikan ke sini, ya, maka rumusnya akan menjadi P, ya, akan menjadi massa adalah Rho kali V, maka Rho kali V kali G bagi A. Ya, ini adalah P-nya. Ya. Nah, kemudian di sini ini masih volume. Padahal volume ini adalah kalau saya gambarkan seperti ini, ya volume benda ini apa? Luas alasnya ya kali tinggi, ya luas alas kali tinggi. Tingginya ini saya kasih nama H, ya. Jadi volume adalah alas kali tinggi. Sehingga rumus ini kalau V-nya diganti dengan alas kali tinggi maka akan menjadi Rho ya dikali alas kali tinggi kali G kali A. Kalau A-nya kita coret dapatlah rumus P sama dengan Rho GH. Dari situlah asal muasal
Rumus P sama dengan rho GH. Ya, dengan P adalah tekanan, M massa benda, rho adalah massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi biasanya adalah 10 kalau nggak ada keterangan. Kalau ada keterangan biasanya 9,8. Tinggi zat cair adalah H dan volume. Bukan tinggi zat cair, lebih cocok kedalaman. Ya, kedalaman karena dihitung dari permukaan ke dalam. Ya, ini lebih cocok bukan tinggi tapi kedalaman. Tekanan hidrostatis ini penting untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam penampungan air. Misalnya pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain PLTA, para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran karena sejak awal sudah didesain sedemikian rupa mengantisipasi tekanan yang ada di kedalaman tersebut ya, atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Ya, oke. Apakah kamu mengetahui bahwa manusia hanya mampu menyelam hingga kedalaman kurang dari 20 meter? Ya, hal ini dikarenakan paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan lebih besar dari 240 ribu Pascal. Ya, kalau lebih dari itu bisa mati. Ya, ini adalah desain bendungan. Kalian lihat desain bendungan itu miring. Ya, miring seperti ini. Ya, ini adalah airnya. Lah, kenapa? Karena semakin ke bawah tekanan semakin tinggi. Jadi dibutuhkan beton yang lebih tebal di bagian bawah. Oke, itu alasannya ya. Hukum Archimedes. Pernahkah kamu melihat kapal selam? Pada bagian sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa dalam merancang kapal selam harus memperhatikan tekanan hidrostatis air laut. Air laut massa jenisnya lebih besar daripada air tawar. Hal ini menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Apalagi air laut itu juga asin ya, jadi mudah sekali membuat besi itu korosi. Jadi banyak yang harus diperhatikan ya. Mulai dari desain dari bentuk kapalnya itu sendiri sampai pengecatannya. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan ini kita fokus pada tekanan hidrostatisnya ya. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut yang sangat besar adalah baja. Baja itu besi juga, campuran besi dengan karbon. Tahukah kamu bahwa baja merupakan logam yang utamanya terbuat dari campuran besi dan karbon. Dengan demikian baja memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air laut. Coba kamu pikirkan, mengapa kapal selam maupun kapal laut lainnya yang terbuat dari baja tidak tenggelam, padahal massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air laut. Sebelum mempelajarinya lebih jauh, ayo kita lakukan aktivitas berikut lebih dahulu. Di sini ada gelas kimia, gelas ukur, neraca pegas, benda dari logam atau batu. Ya, batu kalian pakai neraca pegas itu kalian ukur beratnya, terus kalian celupkan di air, ternyata beratnya turun. Kok bisa? Karena waktu di dalam air akan didorong oleh sebuah gaya yang bernama gaya Archimedes, yang besarnya sama dengan air yang tumpah. Jadi gaya Archimedes adalah gaya dorong yang diberikan pada benda sebesar zat cair yang dipindahkan. Atau secara umum zat cair bisa diganti dengan kata fluida, karena bukan hanya zat cair yang bisa mengalir, yaitu udara juga bisa. Jadi secara umum gaya Archimedes adalah gaya ya yang diberikan pada benda sebesar fluida yang dipindahkan. Nah, dalam hal ini fluidanya adalah air. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Ulangilah langkah 1 sampai 4 sebanyak 3 kali dengan menggunakan beban yang sama tetapi volumenya berbeda. Ya, ini sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan. Setelah kamu melakukan percobaan hukum Archimedes, kamu dapat mengetahui bahwa ketika suatu benda dimasukkan dalam air, ternyata beratnya seolah-olah berkurang. Ya, jadi nggak berkurang, tapi seolah-olah berkurang karena didorong ke atas. Peristiwa ini bukan berarti massa benda yang ada yang hilang. Berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air disebabkan adanya gaya apung Fa atau gaya Archimedes yang mendorong benda ke atas atau berlawanan arah dengan berat benda. Perhatikan gambar 79 secara matematis dituliskan seperti ini. Jadi di sini adalah berat benda, ternyata berat benda itu didorong ke atas oleh sebuah gaya apung yang namanya gaya Archimedes.
Nah, selain ada dorongan ke atas, benda itu aslinya juga memiliki berat ke bawah. Ya, jadi masih ada beratnya. Ya, kalau gaya Archimedesnya lebih besar daripada gaya berat benda, benda akan terapung. Kalau sama persis, benda akan melayang-layang. Seperti itu. Ya, jadi F Archimedes adalah berat benda berat benda dikurangi gaya Archimedesnya. Jadi gaya Archimedes berat benda dikurangi kebalik ya. Gaya gaya total adalah gaya berat benda dikurangi gaya Archimedes di sini ya. Jadi F Archimedes itu adalah berat BU dikurangi BA ya, berat BU dikurangi BA. BA adalah berat air, BU adalah berat di udara ya. BA berat di air, BU berat di udara. Oke. Secara matematis seperti ini ya. Jadi gaya apung ya yang adalah berat di udara dikurangi berat di air ya, itu adalah gaya apung ya. Oke. Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes sebagai berikut. Nah, di sini ada yang asli dari buku. Jika benda dicelupkan dalam air, zat cair ya, maka benda akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan zat cair yang didesak oleh benda tersebut atau dipindahkan oleh zat tersebut. Ya, Archimedes ya hidup 287 sampai 212 sebelum Masehi ya. Adalah seorang berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematika, astronomi, filsafat, fisika, dan insinyur. Pada suatu hari ia diminta oleh Raja Hieron II untuk membuktikan mahkotanya benar-benar berasal dari emas murni. Archimedes merasa kesulitan menentukan massa jenis mahkota tersebut karena tidak bisa menghitung volume mahkota. Biasanya massa jenis adalah massa dibagi volume. Kalau volume mahkotanya itu kubus enak, panjang, lebar, tinggi. Ya, mahkota masa mau dilebur dulu kan tidak mungkin. Bisa dimarahi sama raja. Hingga pada akhirnya Archimedes menceburkan dirinya kepada Pak Mandi. Ia mengamati adanya air yang tumpah dari Pak Mandi tersebut. Seketika ia dapat ide. Eureka, eureka. Ya saking senengnya. Archimedes itu lari ke labnya dari tempat mandi itu telanjang dia. Saking senengnya, lupa kalau belum pakai baju. Ya langsung hitung rumusnya dengan ucapan eureka, eureka, dia dapat ide. Archimedes menyadari bahwa volume air yang tumpah itu sama besarnya dengan volume tubuhnya yang mendesak air keluar dari bak. Melalui teman tersebut, Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota raja tidak berasal dari emas murni, melainkan dicampur dengan perak, sehingga pembuat mahkota tersebut dihukum mati oleh sang raja. Zaman dulu kejam ya. Dia mau menipu, nggak mungkin tahu dia, ternyata ketahuan juga. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas. Ya, menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air mendapatkan gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat yang mendekati yang sesungguhnya. Karena berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda adalah W sama dengan massa kali gravitasi, dan ya jadi air yang dipindahkan. Jadi di sini tadi benda ya dimasukkan, terus ini airnya diisi penuh, benda dimasukkan, airnya tumpah. Air yang tumpah ini dihitung volumenya. Ya, volumenya berapa? Volumenya adalah V. Ya. Kita punya rumus ya, rho sama dengan massa bagi volume. Sehingga massa dari cairan ini bisa kita hitung. Massa adalah rho dibagi volume. Dan berat benda yang ada di sini, benda zat cair ini itu akan sebesar gaya Archimedes. Sehingga gaya Archimedes adalah sama massa kali gravitasi. Ya, hanya saja massa ini kita ganti dengan rho zat cair dan volume yang tumpah. Jadi gaya Archimedes itu nanti rho kali volume kali gravitasi, rho Vg. Ya, kita dapatkan rumus rho Gv atau rho Vg ini dengan F adalah gaya apung, rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume zat cair yang dipindahkan. Hukum Archimedes tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut, kapal selam. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat atau gaya apung. Jika gaya apung maksimum lebih besar dari gaya berat, maka benda akan terapung.
Jika gaya apung maksimum lebih kecil dari gaya berat, maka benda akan tenggelam. Jika gaya apung lebih besar dari gaya berat, ya, maka ini akan terapung. Jika gaya apung sama dengan gaya berat, maka melayang. Jika gaya apung lebih kecil dari gaya berat, maka tenggelam. Ini yang konsepnya ya. Jika gaya apung maksimum adalah maka benda akan melayang. Gaya apung maksimum adalah gaya apung jika seluruh benda di bawah permukaan zat cair. Itu maksimum karena seluruhnya tercelup, ya. Akan gaya apungnya akan maksimum. Jadi volume yang dipindahkan yang paling besar kalau di dalam. Hampir semua logam memiliki massa dinamis atau kerapatan yang lebih besar dari air. Tentu kamu berpikir bahwa semua logam akan tenggelam di dalam air. Mengapa kapal laut yang terbuat dari logam tidak tenggelam? Kapal laut dapat terapung karena saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang lebih besar sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas. Karena memang logamnya itu lebih berat, tapi logamnya kan hanya di pinggir saja. Yang tengah ini kan ruang kosong. Jadi total volume yang dipindahkan, ya, air yang dipindahkan tadinya kan ditempati air. Air yang menempati di sini kan disibakkan ke kiri dan ke kanan. Lah air yang pindah terjadi beratnya lebih besar dari berat keseluruhan kapal. Itu sebabnya kapal akan terapung. Itu ya. Apakah yang terjadi jika kapal diletakkan miring? Apakah kapal tersebut terapung? Jelas enggak. Kalau kapal diletakkan miring, ya, diletakkan miring, kapal karam ya, tenggelamkan kapalnya. Ya, kalau kapal diletakkan miring, maka rongga-rongga di dalam kapal akan terisi oleh air dan tidak akan besar air yang disibakkan ke kiri kanan yang dipindahkan itu tidak akan gaya Archimedesnya tidak akan lebih besar daripada gaya berat dari kapal itu secara keseluruhan. Di sini kan ada rongga udara di sini. Ya, kalau rongga udara diisi air, ya tenggelam kapalnya. Ya, kalau kapalnya bocor bagaimana? Terus terisi air, ya tenggelam juga. Ya, oke. Bagaimana dengan kapal selam? Bagaimana kapal selam dapat terapung, melayang dan tenggelam di air laut? Pada prinsipnya kapal selam memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal. Jadi kapal selam misalnya seperti ini, ya. Ini adalah bagian atasnya. Di sini ada ruangan yang bisa diisi air atau dikeluarkan airnya. Saat dia ingin tenggelam, ini diisi air, tangkinya diisi air. Kalau terisi air, maka air beserta besi yang ada di kapal selam ini jatuhnya akan lebih berat daripada gaya Archimedesnya akan lebih kecil. Ya, di sini masih ada gaya Archimedesnya, tapi ketambahan beratnya air ini kapal selam secara keseluruhan lebih berat sehingga dia akan tenggelam. Lah kalau ingin naik ke permukaan lagi, air yang ada di sini dipompa keluar sehingga tangki ini akan kosong dan kapal akan bisa terapung. Seperti itu ya. Ketika kapal selam tenggelam, air laut dimasukkan ke dalam penampung dalam badan kapal. Berat total dari kapal selam menjadi lebih besar dari gaya ke atas sehingga kapal selam tenggelam. Agar tidak terus tenggelam pada kedalaman tertentu, air dalam badan kapal selam dikeluarkan kembali dari penampung. Ya, sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atas. Hal ini menyebabkan kapal selam melayang di dalam air. Saat kapal selam akan mengapung, air dalam penampungan pada badan kapal dikeluarkan sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas. Sehingga kapal selam dapat mengapung. Ya, seperti ini. Di sini ada air yang bisa dimasukkan ya di dalam badan kapal selam. Nah, terus nanti bisa dipompa keluar lagi. Oke, konsepnya seperti itu. Mekanisme pengeluaran dan pemasukan air dalam kapal selam. Lagian air ini juga bisa menjadi tameng di dalamnya kalau ketembak misalnya. Oke. Hukum Pascal. Kalau kapal selamnya ketembak, di sini bocor, kapal selamnya tenggelam mesti ya. Tidak bisa memompa yang ada di sini. Ya. Hukum Pascal. Pernahkah kamu melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Mobil di tempat pencucian kendaraan akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut dengan pipa hidrolik. Ya, pipa hidrolik. Ya, seperti ini. Ya, gambar 7.12 untuk membantu mencuci mobil menjangkau semua bagian mobil yang akan dibersihkan. Ya, diangkat ke atas.
Bagaimana alat tersebut dapat mengangkat mobil yang sangat berat padahal dalam pompa hidrolik tersebut hanya berisi udara atau berupa minyak. Ya. Penasaran bukan dengan hal tersebut? Agar mengetahuinya, ayo lakukan aktivitas berikut. Apa yang kamu perlukan? Selang plastik, 2 buah suntikan ukuran, 1 ukuran besar, 1 ukuran kecil, pipa papan triplex, karton, ya, perwarna makanan. Apa yang harus dilakukan? Kalian mendesain alat ini. Ya. Rancanglah alat tersebut sebaik mungkin, ya. Di sini dengan dorongan kecil akan ini dapat mendorong ke sana lebih besar, ya. Jadi di sini batu kecil, di sini batu besar baru seimbang. Kalau dibalik nggak seimbang, ya. Nah, ini kalian coba ya di rumah kalian atau di sekolah. Fenomena yang terdapat pada aktivitas 7.4 menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ini adalah salah satu hukum tekanan juga. Hal ini merupakan bunyi dari hukum Pascal yang dikemukakan oleh Blaise Pascal pada 1623 sampai 1662. Blaise Pascal yang lahir pada 19 Juni 1623 adalah seorang ahli matematika dan geometri yang juga mendalami ilmu filsafat dan agama. Meskipun tidak menempuh pendidikan yang resmi, pada usia 12 tahun Pascal berhasil menciptakan mesin penghitung yang membantu pekerjaan ayahnya sebagai petugas penarik pajak. Ya, sepanjang hidupnya banyak penemuan yang ia publikasikan terutama pada bidang matematika. Selain itu Pascal juga banyak melahirkan karya-karya dalam bidang fisika, hidrodinamika dan hidrostatika. Salah satunya adalah hukum Pascal yang terkenal ini, ya. Coba perhatikan gambar di bawah yang merupakan penerapan dari hukum Pascal. Jadi di sini adalah gaya yang diberikan pada penghisap kecil, ini gaya yang dihasilkan pada penghisap besar. Jika pada penampang dengan luas A diberi dengan gaya dorong di sini A1 diberi dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan. Ya, kuncinya tekanan di sini sama dengan tekanan di sini. Ya, padahal tekanan adalah F per A. Jadi F per A di sini sama dengan F per A di sini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Cara mikirnya seperti itu. Ya, tekanan adalah F1 per A1. Ya, menurut Pascal, tekanan P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Pada penampang A2 muncul gaya angkat F2, tekanannya seperti ini, dan ini sama. Ya, maka dengan perkalian silang A1-nya bisa dikalikan ke sini, maka F2 adalah A2 per A1, ya, dikalikan F1. Ya, atau A2-nya bisa dikalikan ke sini. Ya, perkalian silang ya. P adalah tekanan, F1, F2 gaya yang diberikan dalam Newton, A1 adalah luas penampang. Oke, kita lanjutkan. Jika A2 lebih besar dari A1, maka akan diperoleh gaya F2 yang lebih besar. Jadi A2 lebih besar, maka F2 juga lebih besar, dan sebaliknya. Ya, ini merupakan prinsip kerja dari pompa hidrolik. Apakah kamu sudah mampu menjawab mengapa pompa hidrolik mampu mengangkat motor atau mobil yang sangat berat dengan menggunakan gaya yang kecil, padahal di dalam pompa hidrolik tersebut hanya berisi udara atau dapat berupa minyak. Ya, karena dengan gaya yang kecil bisa menghasilkan gaya yang besar dengan rumus Pascal tadi. Pompa hidrolik menerapkan prinsip hukum Pascal. Pada pompa hidrolik terdapat 2 luas penampang yang berbeda, yaitu penampang luas kecil dan penampang luas besar. Perhatikan gambar 714. Luas penampang kecil, saya gambar di sini, luas penampang kecil adalah A1. Di sini adalah A1. Ini di sini adalah luas penampang yang besar. Saya buat perbedaannya cukup jauh, ya, sehingga gaya yang dihasilkan di sini pasti lebih besar dari gaya di sini kecil. Ya, ini A-nya lebih besar. Oke. Diberi gaya kecil F1, ya, di sini adalah F1, di sini adalah F2, A2. Ini A1 yang juga lebih kecil. Sehingga menghasilkan tekanan P sebesar 10 Newton per cm. Tekanan P 10 Newton per cm akan diteruskan menuju luas penambangan A2, misalnya adalah 100 cm persegi, maka kita bisa dengan rumus yang sudah kita dapatkan di atas tadi, tinggal masukkan dapatnya 1000 Newton. Jadi kita modal 10 Newton dapat menghasilkan 1000 Newton. Ya, dengan perbedaan luas penampang yang berbeda tersebut. Tapi ini gesernya ya ke dalamnya lebih jauh, gitu aja ya.
Jadi berdasarkan contoh tersebut dapat dilihat bahwa dengan memberikan gaya 10 Newton pada luas penambang kecil mampu menghasilkan gaya 1000 Newton pada luas penambang besar. Berdasarkan prinsip inilah pompa hidrolik tersebut mampu mengangkat motor atau mobil yang cukup berat. Ayo kita cari tahu. Masih banyak alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Bersama kelompokmu coba cari tahu alat apa saja yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Cari tahu mekanisme dan cara kerjanya banyak ya. Selain pompa hidrolik di sini apa? Kalau kalian lihat ekskavator ya, itu ada pompa hidroliknya di situ ya. Di sini di ekskavator di sini kalau kalian lihat di sini ada pompa hidrolik, ada alat hidrolisnya di sini. Ya, ini disambungkan sama hose atau pipa yang berisi minyak yang dihubungkan ke mesinnya. Jadi sehingga bisa dengan tenaga yang nggak terlalu besar ini bisa mengangkut material yang banyak seperti ini. Itu adalah salah satu penggunaannya untuk panggung-panggung hiburan, biasanya bisa bergoyang-goyang gitu ya pakai pompa hidrolik. Oke, kita geser lagi. Oke, tekanan gas. Pada bagian sebelumnya kamu telah mempelajari bahwa zat padat dan zat cair memiliki tekanan. Bagaimana dengan gas? Apakah gas juga memiliki tekanan? Pernahkah kamu melihat balon udara? Bagaimana balon udara dapat terbang? Coba lakukan aktivitas berikut agar kamu dapat memahami pernyataan tersebut. Ya, lakukan aktivitas ini ya. Nah, saya akan bercerita sedikit kenapa bisa terbang ya. Jadi balon udara ya. Ini di bawahnya kalau kalian lihat di sini ada orang dengan keranjang ya, ada beberapa orang malah ya. Di sini ada kompornya. Ya, kompor di sini akan mengeluarkan api. Ya, disemprotkan ke sini. Nah, di sini akan membuat udara di sini panas. Kalau udara panas memuai. Kalau memuai banyak udara yang akan keluar. Sehingga apa? Di sini terisi udara yang lebih ringan karena udaranya memuai. Ya, kalau memuai volumenya lebih besar. Ya, tekanannya menjadi lebih kecil. Jadi partikel udara yang ada di sini lebih sedikit pada intinya. Nah, udara yang didesak keluar ini, ya, ini besarnya akan sama dengan gaya angkat ke atas. Ini juga disebut konsep gaya Archimedes. Ya, jadi dia dibikin besar agar udara yang keluar sebanyak-banyaknya. Semakin banyak udara yang keluar, semakin besar gaya Archimedesnya. Ya, di sini biasanya ada kantong-kantong, ya, kantong-kantong pemberat. Ya, kalau kompornya habis, ya, balon bakarnya tetap ingin terbang, mengurangi beban dengan memutus kantong-kantong ini. Ya, kantong-kantong pemberat ini sehingga dapat terbang dengan steady apabila habis. Apabila ingin turun lagi ya didinginkan ini dengan cara dimasuki udara dingin atau dikempesi gitu ya. Oke. Nah, kalian coba sendiri ya. Ini percobaannya. Percobaan telah kamu lakukan menunjukkan bahwa gas juga memiliki tekanan. Ya. Percobaan yang telah kamu lakukan menunjukkan bahwa gas juga memiliki tekanan. Ketika gelas berisi air dibalik, ternyata kertas HVS dapat menahan air di dalam gelas. Hal ini terjadi karena HVS mendapat tekanan udara dari bawah ke atas. Ya, hal ini karena HBS mendapat tekanan udara dari luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air dalam gelas. Oke. Bagaimanakah tekanan udara yang terjadi pada Erlenmeyer yang ditutup dengan balon karet? Ketika air dalam Erlenmeyer ditutup ya dengan balon karet dipanaskan air akan berubah menjadi uap sehingga akan mengembung di sini. Ya, hal ini terjadi karena partikel gas dalam Erlenmeyer menerima kalor dari pemanasan, akibatnya gerakan partikel gas dalam Erlenmeyer semakin cepat dan terjadilah pemuaian sehingga tekanannya menjadi besar. Ya, tekanan di dalam Erlenmeyer diteruskan sama besar menuju ke balon karet sehingga tekanan di dalam balon karet lebih besar daripada tekanan gas di luar balon karet yang mengakibatkan balon karet mengembang. Nah, ini konsepnya lain daripada balon udara yang saya terangkan tadi ya. Justru ini tekanannya akan menjadi besar karena udara di sini memuai tetapi tidak ada tempat. Ya, semuanya akan mendorong kemana-mana termasuk ke balon. Oke. Ketika Erlenmeyer berisi gas panas telah
ditutup rapat dengan balon karet dimasukkan ke dalam air dingin, balon karet tertekan ke dalam Erlenmeyer. Hal ini balon karet tertekan ke dalam Erlenmeyer hari ini disebabkan karena kalor pada partikel gas Erlenmeyer dirambatkan menuju air dingin. Pergerakan partikel gas semakin lambat dan terjadilah penyusutan. Ya, jadi itu merupakan bukti kalau udara kalau dipanaskan akan memuai, kalau didinginkan akan menyusut. Ya, karena air di dalam Erlenmeyer ini kalau dipanaskan akan berubah menjadi uap. Uap itu kan udara juga, bagian dari udara. Ya, penyusutan ini menyebabkan tekanan gas dan Erlenmeyer semakin rendah dari tekanan udara di luar. Akibatnya balon karet masuk ke dalam Erlenmeyer karena tekanan gas dari luar. Oke ya. Pernahkah kamu melihat balon udara? Ternyata prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Balon udara seperti gambar 717 dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis total udara di sekitarnya, ya, yang sevolume dengan balon tersebut. Ya. Kalau massa jenisnya jelas di dalam balon udara lebih rendah, ya. Di balon udara lebih rendah. Sehingga massa total di dalam balon tersebut, ya, dengan massa udara yang sevolume itu akan lebih kecil massa di sini, ya, sehingga lebih ringan daripada di luar. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Seorang pilot mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon. Ya, jadi ini ada pembakar di bawah lubang balon. Nanti kalau dibakar seperti ini udara akan panas memuai. Ya, kalau memuai massa jenisnya akan lebih kecil sehingga bisa terbang mereka. Konsepnya seperti itu. Ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas sehingga balon akan bergerak ke atas. Ingat, udara panas lebih ringan dari udara dingin, ya, massa jenisnya lebih kecil. Jika ingin turun, maka pemanasan udara balon dikurangi atau dihentikan sehingga suhu di dalam balon akan turun. Gaya ke atas pada balon sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan balon tersebut. Ya, ingatlah kembali hukum Archimedes, ya, kembali intinya kita tetap selalu mengaplikasikan hukum Archimedes untuk balon tadi, ya. Aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Ayo kita pelajari pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah, tekanan gas pada proses pernapasan. Ya, ada silem, floem, koaksi, adesi, sistol, diastol. Mengapa penting? Mempelajari materi ini akan membantumu memahami aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup sehingga membuatmu semakin paham bagaimana proses-proses yang terjadi pada makhluk hidup, ya. Tekanan bukan hanya masalah fisika, di biologi juga banyak. Apakah konsep tekanan zat yang telah kamu pelajari juga terdapat pada makhluk hidup? Ya, ada. Konsep tekanan zat juga terdapat pada makhluk hidup, misalnya pada mekanisme pengangkutan air dan nutrisi, ya, dari akar menuju daun. Oke. Kita lanjutkan. Tumbuhan, ya, tekanan darah manusia, tekanan gas pada proses pernapasan. Kamu penasaran bukan dengan semua itu? Ayo kita pelajari. Pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Masih ingatkah kamu? Wah, ini kok coretannya panjang banget ini, coretan dari mana ini? Nah, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Masih ingatkah kamu berkas pengangkut pada tumbuhan? Silem dan floem. Silem itu bagian yang dalam, floem bagian yang luar. Ini penambang melintang, ya, ini stele, ya. Ya, seperti ini. Ya, di sini adalah silem. Di sini adalah floem. Oke, ya. Silem itu mengangkut zat hara dari bawah ke daun, floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Oke, ya. Air dan mineral dari tanah akan diserap oleh akar, kemudian diangkut melalui silem dari bagian batang, ya, dan ke bagian batang dan daun tumbuhan. Zat makanan yang dibuat di daun akan diangkut kembali melalui floem ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Lalu bagaimana mekanisme pengangkutan air, mineral, dan nutrisi tersebut? Sebelum kamu mempelajari lebih dalam, coba diskusikan dahulu dengan temanmu, ya. Oke. Bagaimana tumbuhan tinggi dapat mengangkut air yang ada di dalam tanah menuju daun yang letaknya lebih dari 10 meter dari akar? Ada 3 alasan.
Ya, yang pertama adalah tekanan akar. Di sini tekanan akar. Ya, jadi akar itu secara aktif akan menyerap air. Ya. Kemudian dan nutrisi tentu saja, ya. Dengan mekanisme tertentu air akan didorong ke atas. Ya, air ke atas ini akan naik ke atas lagi. Alasan kedua, ya, ini dengan kapilaritas. Bayangan kapilaritas. Kapiler adalah pipa yang sangat kecil. Jadi kapilaritas itu kalian membayangkannya, kalian ambil tisu, masukkan ujung tisu ke air. Air akan naik ke atas. Nah, itu air bisa merambat ke atas itu karena adanya rongga-rongga kecil di dalam tisu. Sama di sini. Di sini ada rongga kecil yang memanjang ke atas. Ya, yang terdiri dari sel-sel. Ya, selnya nanti akan kita pelajari di tingkatan lanjutnya ya. Ada yang lewat cairan sel, ada yang lihat dinding sel, ada simplas, ada apoplas nanti ya. Nah, kemudian di daun, ya, di daun ini adalah daya hisap daun. Daun juga menghisap, ya, menghisap karena di sini membutuhkan airnya. Daya hisap daun. Jadi ada 3 alasan ya: tekanan akar, kapilaritas batang, dan daya hisap daun. Detailnya tidak di bab ini akan kita pelajari, di bab selanjutnya. Oke, ini kalian coba percobaannya. Pengangkutan air pada tumbuhan. Masih ingatkah kamu susunan jaringan pada akar mulai dari jaringan terluar hingga terdalam? Jaringan-jaringan itu yang akan dilalui air ketika masuk ke dalam tumbuhan. Perhatikan gambar 7.19 untuk mengetahui jaringan yang dilalui oleh air ketika masuk ke dalam akar. Lihat di sini. Di sini ada bili atau rambut-rambut akar. Di sini air bisa masuk ke sini. Ya, masuk ke dalam sel-sel sini, masuk ke dalam xilem. Ya, jadi air bisa mengalir melalui sitoplasma sel atau dinding selnya. Ya, ini adalah rambut akar. Rambut akar ini adalah tonjolan dari epidermis akar. Ya, air akan mengalir ke sini ke korteks. Korteks lalu masuk ke endodermis. Dari endodermis di sini, ya posisinya sudah di sini. Ya. Ini kan lingkaran ya, lingkaran saya gambarkan yang seperti ini lah. Ini adalah seperti ini. Di sini ada xilem. Dan di sini nanti ada phloem, tentu saja. Ya, air akan masuk ke sini. Ya, setelah di sini akan dibawa ke atas. Jalur pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar. Pertama-tama air diserap oleh rambut-rambut akar, kemudian air masuk ke sel epidermis. Ya, epi itu luar, dermis itu kulit luar, epi itu atas atau luar ya. Melalui proses secara osmosis. Ya, osmosis itu melalui membran semipermeabel. Perpindahan cairan melalui membran semipermeabel. Ya, selanjutnya air akan melalui korteks. Dari korteks air kemudian melalui endodermis dan perisikel, ya. Melalui endodermis dan perisikel, selanjutnya air masuk ke jaringan xilem. Ya. Jadi rambut, ya. Mulai rambut akar, air masuk ke epidermis. Ya, kemudian dilanjutkan ke korteks. Ya, saya dilanjutkan ke endodermis, kemudian perisikel, kemudian xilem. Ya, endodermis, perisikel, xilem. Ya, dari xilem nanti akan disalurkan ke daun. Bahkan tumbuhan yang sangat tinggi pun air bisa merambat ke atas. Ya, di sini stomata, molekul air ada transpirasi ya. Di bagian daun pun ada daya hisapnya. Tumbuhan tidak mempunyai mekanisme pemompaan cairan seperti pada jantung manusia. Lalu bagaimana air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi? Perhatikan tentang pergerakan air dari akar menuju daun. Ya. Pengangkutan air dari akar menuju daun, penyerapan oleh akar ya, molekul air ini rambut-rambut akar ya.
molekul air melalui silem, kohesi dan adhesi di situ. Kohesi adalah gaya tarik menarik antara molekul jenis, adhesi adalah antara air dan dinding sel. Ya, kohesi ada air dengan air dan adhesi antara air dengan dinding silem. Ya, nanti akan terbawa ke atas. Ya, jadi di sini karena gaya kapilaritas itu tadi ya, adhesi kohesi. Terus di sini ada daya hisap daun. Oke, kita lanjutkan. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Pipa kapiler memiliki bentuk yang hampir menyerupai sedotan. Ya, sebelum saya lanjutkan saya pastikan recordingnya lancar. Oke, akan apa ini? Oh, dilanjutkan ke file berikutnya. Oke, jadi akan tetapi ternyata ya, ini saya dulu ukurannya dan warnanya saya pakai merah saja. Akan tetapi diameternya sangat kecil, ya. Sehingga akan terserap ya airnya seperti tisu saya tonjolkan tadi. Apabila salah satu ujung pipa kapiler dimasukkan ke dalam air yang berada dalam pipa kapiler tersebut akan lebih tinggi daripada air dalam sekitar pipa kapiler. Jadi pipa kapiler yang kecil ya ini dimasukkan di dalam air ya, maka airnya bisa merambat ke atas. Oke ya. Begitu pula pada batang tanaman. Air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan air yang berada di tanah. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi. Gaya kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk berikatan dengan molekul lain yang sejenis, ya air dengan air itu sendiri. Adhesi adalah kecenderungan satu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis, yaitu antara molekul air dengan dinding sel. Ya, melalui adanya gaya adhesi, molekul air akan membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Melalui gaya kohesi akan terjadi ikatan antara molekul air dengan molekul air lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya tarik menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air yang lain di sepanjang pembuluh silem. Ya, jadi air bisa berpegangan pada temboknya, terus air juga akan mengangkat air yang lain. Kita bisa bayangkan seperti itu ya. Jadi ini air di sini sambil megangi air yang lain. Ayo naik ke atas, sambil tangan yang satunya megangi dinding sini untuk naik terus ke atas. Ayo ke atas, ayo. Ini juga memegangi temannya terus sambil megangi dinding. Tangannya lebih dari satu ya. Oke, seperti itu. Selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adhesi, naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau disebut dengan daya isap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis pada daun. Ya. Air juga mengalami proses penguapan. Penguapan oleh daun disebut transpirasi. Kalau langsung keluar airnya namanya gutasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya terjadinya tarikan terhadap air yang berada di bagian silem sehingga air pada bagian akar akan naik ke daun. Ya, jadi ada 3 alasan tadi ya. Pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Semua bagian tumbuhan yaitu akar, batang, dan daun dan bagian lainnya memerlukan nutrisi. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan satu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula, asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan melalui pembuluh floem. Pengangkutan zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya yaitu daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh silem dan floem. Perhatikan gambar berikut ini adalah penyimpan gula, sumber gula, konsentrasi gula tinggi pada tekanan tinggi. Ini floem, ini bit ya. Ini gula, ini air, sel sumber silem, ini aliran air, ini gula air. Ini adalah pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis pada tumbuhan. Ini gula akan turun ya, masuk ke sini. Nah, ini adalah daerah yang gulanya kurang ini. Pembuluh tapis,
sel sumber, sel penyimpan. Ya, jadi gula-gula yang dihasilkan di sini akan turun ke bawah disimpan di sini. Oke. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan kepada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh. Akibatnya sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Ya, tekanan darah diukur dengan menggunakan sebuah alat yang bernama sphygmomanometer. Nah, susah bacanya ya. Sphygmomanometer. Oke, lagi sphygmomanometer. Alah. Ada juga yang menyebutnya dengan tensimeter. Lah ini lebih enak, tensimeter untuk menghitung tensi darah. Ini aja lebih enak, sphygmomanometer susah. Tensimeter enak ya. Seperti yang terlihat pada gambar ini, ya dokter-dokter biasanya punya seperti ini ya. Tekanan darah diukur dalam pembuluh nadi atau arteri besar yang biasanya dilakukan di lengan bagian atas. Coba perhatikan gambar 722. Tekanan darah normal berkisar antara 120 sampai 80. Itu normal. Milimeter Hg. Angka pertama yang menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi. Ya, saat bilik berkontraksi, darah didorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. Ini sistol ya. Disebut dengan sistol. Angka kedua yang lebih rendah hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi. Darah masuk menuju bilik jantung ya, tepat sebelum bilik jantung berkontraksi lagi dinamanya diastol. Jadi tekanan tingginya adalah 120, rendahnya adalah 80. Ini adalah tekanan normal. Kalau tekanan tingginya cuma 90 lah itu di bawah normal. Tekanan darah rendah itu. Ya. Kantung udara mengembang akibat tekanan dari pompa udara katup pembuka penutup. Tekanan dalam kantung udara lebih besar dari 120 mmHg, arteri tertutup. Ya, tekanan dalam kantung udara turun di bawah 120 mmHg. Ya, terdengar bunyi melalui stetoskop. Ya, tekanan dalam kantung udara turun di bawah 70 mmHg. Bunyi berhenti. Oke, ini anunya ya, sambil didengarkan ya sama dokternya. Oke. Pada proses pengukuran tekanan darah juga berlaku hukum Pascal. Masihkah kamu pernyataan hukum Pascal? Menurut Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Itu hukum Pascal. Sekali lagi, menurut hukum Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dengan demikian, tekanan darah yang berada dalam bagian aorta akan sama dengan tekanan darah pada arteri dan pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau bagian tubuh lainnya. Tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Di dalam paru-paru terdapat alveolus atau bintil-bintil, gelembung-gelembung tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setiap menit paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml CO2. Proses pertukaran oksigen dan CO2 terjadi secara difusi, ya. Karena perbedaan konsentrasi, yaitu proses perbedaan zat terlarut dari darah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke darah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Sebentar. Nah, itu perlu dicas ya, kalau enggak kehabisan cas bisa mati. Oke. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Parsial itu sebagian. Pada bagian ini yang dimaksud dengan tekanan parsial adalah tekanan oksigen dan CO2 yang terlarut di dalam darah. Tekanan parsial oksigen diberi simbol PO, sedangkan tekanan parsial CO diberi PCO2. Ya, ini PO2.
Pada sistem peredaran darah, tekanan parsial antara oksigen dan CO2 bervariasi dalam setiap organ. Darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, yang masuk ke paru-paru itu melalui arteri pulmonalis memiliki P oksigen yang lebih rendah dari P CO2 yang lebih tinggi daripada tekanan udara di dalam alveoli. Alveoli merupakan jamak dari alveolus. Ya. Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, ya, pada saat darah melalui kapiler alveoli, CO2 yang terkandung di dalam darah berdifusi menuju alveoli, ya, dan O2 yang terkandung di dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya PO2 di dalam darah menjadi naik, banyak mengandung oksigen, dan PCO2 di dalam darah akan turun, sedikit mengandung karbon dioksida. Darah tersebut selanjutnya menuju jantung, ya, di bagian serambi kirinya, ya. Kemudian jantung dipompa ke bagian seluruh tubuh, ya, dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, dipompa ke seluruh tubuh, ya. Pada saat darah tiba di jaringan tubuh, oksigen dalam darah tersebut mengalami difusi lagi menuju jaringan tubuh. Kandungan CO2 di dalam jaringan tubuh lebih besar daripada CO2 di dalam darah, ya. Oke, sehingga CO2 dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan oksigen dan membawa CO2 dari jaringan tubuh, darah kembali menuju ke jantung dan dipompakan ke paru-paru, dan siklus tersebut berlangsung berulang-ulang sampai darah merahnya mati. 120 hari kalau nggak salah matinya. Oke, perhatikan gambar 723. Udara yang dihembuskan PO2, udara yang dihembuskan, tekanan parsial dari O2 adalah 120 mmHg, tekanan dari CO2 adalah 27 mmHg. Udara yang dihirup, tekanan parsial oksigennya adalah 160 mmHg dengan tekanan parsial karbon dioksida adalah 0,3 mmHg. Ya, ini sel alveolus, ya. Di sini alveolus, PO2 di alveolus adalah 104 mmHg dan PCO2 nya 140 mmHg. Hg itu raksa, ya. Jadi ini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tekanan. Darah memasuki kapiler alveolus, ya, tekanan oksigennya adalah 40 mmHg, tekanan karbon dioksida adalah 45 mmHg. Darah dari kapiler, ya, alveolus, tekanan oksigennya 100, tekanan parsial oksigennya adalah 100 mmHg dan tekanan parsial CO2 adalah 40 mmHg. Ya, lebih rendah daripada saat datang tadi. Ya. Ini vena pulmonalis masuk ke bilik kiri, ya, serambi kiri, bilik kiri terus ke seluruh tubuh. Arteri sistemik. Ya, ini vena sistemik. Oke, di jaringan tubuh, darah masuk kapiler jaringan. Tekanan parsial dari oksigen yang tadi 100 dan karbon dioksida ada 40, ya, akan menyebabkan oksigen bisa didifusikan ke sel-sel dan karbon dioksida akan masuk ke dalam sel darah merah, ya. Sel jaringan, tekanan parsial oksigen adalah 40 mmHg dan tekanan parsial karbon dioksida adalah 45 mmHg. Difusi gas pada proses pernapasan dan sirkulasi. Ayo kita pikirkan, tahukah kamu letak jantung? Jantung terletak di rongga dada antara dua paru-paru. Coba kamu pikirkan, mengapa Tuhan menciptakan manusia dengan menempatkan jantung di rongga dada, tengah-tengah ini, ya, dan lebih dekat dengan otak, ya. Otak membutuhkan darah yang lebih banyak, ya. Maksudnya otak itu nggak boleh telat sama sekali, gitu, ya. Kalau dari total keseluruhan tubuh juga enggak juga sih, tapi dengan ukuran yang sama otak itu pasti akan butuh lebih banyak. Ayo kita renungkan, pada bab ini kamu telah mempelajari tentang tekanan yang terdapat pada zat padat, cair, dan gas. Terdapat proses perpindahan zat di mana tekanan diberikan pada zat dan gas yang ada di tempat tertutup akan disebarkan ke segala arah, ya. Hukum Pascal. Bagaimana dengan tubuh kita? Di dalam tubuh kita organ yang bernama jantung, ya, jantung memiliki fungsi memberikan tekanan pada darah sehingga darah mengandung oksigen dan protein, mineral, dan zat-zat lain yang diperlukan tubuh dapat mengalir ke seluruh tubuh kita. Mengalirnya darah ke seluruh tubuh menjadikan terpenuhnya kebutuhan sel-sel dalam tubuh kita. Pakai konsep tekanan, ya, sehingga kerja organ di dalam tubuh kita tidak mengalami gangguan. Bersyukurlah kepada Tuhan yang telah menciptakan tubuhmu sempurna sehingga bahan-bahan yang tidak diperlukan bagi tubuh dapat dilarikan melalui darah dengan sistem pompa yang dilakukan oleh jantung. Begitu juga peran jantung bagi tubuh kita. Apakah kamu sudah berupaya menjaga kesehatanmu? Coba jawablah beberapa pertanyaan
Coba kalian sudah hidup sehat apa belum, ada skornya di sini ya. Kalian coba seberapa sehat kalian gaya hidupnya. Info tokoh, Archimedes menemukan hukum Archimedes untuk prinsip pengembangan pembuatan kapal selam ya. Dan ini pengembangan prinsip hidrolik untuk penggerakan mesin adalah Al-Jazari ya. Prinsip hidrolik untuk penggerakan mesin. Terus Galileo Galilei penemuan dasar-dasar hidrostatiska ya. Ada Torricelli menerapkan tentang tekanan atmosfer dan menemukan alat untuk mengukurnya yaitu barometer ya. Torricelli, makanya satuannya adalah Tor ya. Blaise Pascal menemukan prinsip tekanan zat cair di ruang tertutup yang akan merambat secara merata ke semua arah ya. Pascal, dan banyak dipakai untuk ini ya, dongkrak hidrolik, hukum yang ditemukan oleh Pascal tersebut. Robert Boyle menemukan prinsip tekanan dan volume gas di ruang hampa konstanta atau tetap. Ini banyak di kimia ya dipakainya. Rangkuman, tekanan berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan bidang tekanan. Semakin besar dorongan gaya yang diberikan, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar luas bidang tekan suatu benda, semakin kecil tekanannya. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan. Zat cair disebut dengan tekanan hidrostatis. Ya, ini untuk ini ya rumusnya P sama dengan F per A. Ya, untuk ini kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan zat cair. Zat cair disebut dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, tekanan yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar massa jenis zat cair, tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Jadi P sama dengan rho GH. H adalah kedalaman. Dengan kata lain, tekanan dalam zat cair sebanding dengan kedalaman atau ketinggian dan besarnya massa jenis. Ya, ini adalah massa jenis, ini gravitasi, ini kedalaman. Ya, rumus yang kedua. Ini rumus yang pertama. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan jika suatu benda dicelupkan di dalam suatu zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh tekanan ke atas sama besarnya dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. P sama dengan rho VG. V adalah volume zat cair yang dipindahkan. Oke. Ini rho GH. Ini massa kali gravitasi. Massa rho kali B, ya betul. Oke, pastikan saja. Ini P sama dengan rho kali G kali H. Betul ya? Saya khawatir kok ini sama-sama adalah rho VG. Ada rho, ada G. Tapi ini kok H, padahal sama-sama tekanan. Bentar. Oh, ini bukan rumus tekanan, ini adalah rumus gaya. Gaya Archimedes ini. F Archimedes bukan tekanan. Makanya kok beda ya. Ini F Archimedes. Rho VG. Oke, beda ya. Ini tekanan, ini gaya. Oke, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dan ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Nanti akan muncul rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Setiap pernyataan di sini ada rumusnya, jangan salah ya. Oke. Kemudian di sini aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup dapat ditemui pada pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah pada pembuluh darah manusia, dan tekanan gas pada proses pernapasan. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tubuh lain yang lebih tinggi, diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya kapilaritas batang, daya hisap daun, dan tekanan akar. Tekanan akar belum ya, lagi tekanan akar. Jadi ada 3 alasan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh terjadi melalui pembuluh floem. Perjalanan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya yaitu daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tumbuhan lain yang dituju daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah. Kita lihat di sini, ini adalah bagan dari yang kita pelajari ya, konsep tekanan. Kita ada rumusnya P sama dengan F per A tadi. Tekanan zat cair hidrostatik, P adalah rho GH. Ya, contohnya adalah struktur bangunan pada bendungan. Hukum Archimedes, F adalah rho GV ya, F ya bukan P, dimanfaatkan pada pembuatan kapal selam. Hukum Pascal F1 A1 F2 per A2 pada dongkrak hidrolik. Ya,
Tekanan gas, tekanan pada gas pernapasan, terus kemudian ada pengangkutan air pada tumbuhan, pengangkutan nutrisi tumbuhan, tekanan darah, ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu. Oke, kita langsung saja pada uji kompetensi. Yang nomor 1, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan, ya. P sama dengan F per A, tentu saja gaya dan luas penampang. Gaya tekan dan massa benda, luas bidang tekan dan gaya tekan yang C. Sebuah alat pengangkut mobil memiliki luas penampang penghisap kecil yaitu 20 cm, nggak perlu dirubah menjadi meter, nggak apa-apa, karena ini kita bandingkan, dan penghisap besar, ya, jadi ini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Anggap saja yang kecil ada yang 1 adalah yang ditanyakan, gaya yang harus diberikan untuk mengangkut mobil, F1 yang ditanyakan. F1 yang ditanyakan, padahal A1-nya adalah 20 dan A besarnya adalah 50, sini 50 sama-sama cm, di sini 2000 Newton. 2000 Newton, ya. Ini kita coret, ya. 5 dengan 20 kita coret tinggal 4, ya. 2 kali 4 adalah 8, maka F1 sama dengan 8000. Ya. Oke. Jawabannya yang D. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar. Agar mendapatkan tekanan yang besar, kita punya rumus P sama dengan F per A. Gayanya diperbesar atau luas penampangnya diperkecil. Mengurangi gaya tekan salah, meningkatkan gaya tekan dan memperbesar luas penampang. Mendapatkan gaya tekan yang besar yang D, meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang, ya. Ininya diperbesar, ininya diperkecil, ya, maka ini akan membesar. Oke, ya. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter, berarti kedalamannya adalah H 3 meter, massa jenis air adalah rho, adalah 1000 kg per meter kubik, ya. Konstanta gravitasi ini adalah G-nya 10 Newton per kilogram, besar tekanan hidrostatis P sama dengan rho kali G kali H. Rho-nya adalah 1000, G-nya adalah 10, H-nya adalah 3 meter. Berarti 30.000 di sini Pascal. Ya, Newton per meter persegi. 30.000. Kita lanjutkan. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh apa? Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air, ya, seluruh drum termasuk rongga udara yang ada di dalamnya. Oke. Perhatikan tabel berikut. Ketinggian 7.000, 5.000, 3.000 permukaan laut, tekanan semakin tinggi, tekanan udara semakin kecil. Ini planet, ya, semakin tinggi dari atmosfer, ini tekanannya semakin kecil, ya. Di luar angkasa tekanannya malah 0, ya. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggiannya. Di sini adalah buminya, ya. Semakin tinggi tempat menghambat tekanan udara, semakin rendah, semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil. Semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil, yang benar. Ya, seperti tumpukan kertas gitu, ya, atau air, ya. Air itu semakin dalam, itu semakin besar tekanannya. Sama dengan udara. Udara semakin dalam kalau dari atas luar angkasa, semakin ke bawah semakin besar tekanannya. Nomor 7 sekarang. Nomor 7, teknologi berikutnya yang tidak menggunakan prinsip Archimedes. Hidrometer, ponton menggunakan, balon udara menggunakan, dongkrak mobil tidak. Ini dongkrak mobil adalah gaya Pascal, ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, ya. Hidrometer menggunakan. Jadi nomor 7 jawabannya yang tidak menggunakan adalah dongkrak mobil, ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini batu yang ditimbang di udara 50 Newton. Ternyata setelah ditimbang di dalam air tinggal 45 Newton. Ya, sebuah benda memiliki berat 50 Newton, ketika ditimbang di dalam air beratnya tinggal 45 Newton. Gaya ke atas atau gaya Archimedesnya FA adalah berat di udara dikurangi berat di air. Ya, berat di udaranya adalah 50, berarti airnya 45, maka gaya apungnya adalah 5 Newton. Oke. Nomor 9. Pada tumbuhan air, ya, pada tumbuhan air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh kapilaritas batang. Pernyataan yang benar tentang peristiwa tersebut adalah di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Akar ke batang, ya. Jaringan silem memiliki diameter sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menekan air ke daun. Jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil untuk memberikan tekanan besar untuk menekan daun. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah.
sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. Enggak juga, ini jelas salah. Yang rendah harusnya yang tinggi ya, daya isap daun yang tinggi. Karena daya isap daun yang rendah, sehingga tekanan osmosis di dalam sel meningkat. Mungkin. Air kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, daya isap daun yang rendah, tekanannya jadi rendah sehingga tekanan osmosis di dalam sel meningkat. Mungkin ini benar. Coba yang lain. Jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Jelas bukan floem ya, jelas bukan. Xilem memiliki diameter kecil sehingga memiliki tekanan besar untuk menaikkan air ke daun. Tekanan besar. Padahal P sama dengan F per A. A-nya kecil, tekanannya besar. Masuk ini ya. Ini masuk ini. Ini masuk. Air dapat naik sampai ke daun kapilaritas batang. Pernyataan yang benar. Air di dalam sel akar terdiri peristiwa osmosis, jelas ini kelihatannya enggak, dan ini meragukan sebenarnya ya. Meragukan ini. Jadi yang paling cocok yang B. Ya, oke. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter berlaku hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 atau A per A2. Ya, atau tekanan itu menyebar ke semua arah itu ya kalimatnya. Kemudian kita lihat di sini, jawablah pertanyaan tersebut dengan benar. Sebuah balok memiliki panjang P12 meter, 12, ya lebarnya 8, dan tingginya adalah 3, serta beratnya adalah 30 Newton, 30. Ya, jika balok tersebut diletakkan dengan posisi seperti gambar A, B, C, tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi. Beratnya dulu. W sama dengan massa kali gravitasi. Beratnya sudah ya 30 Newton, langsung aja 30 Newton ya. Beratnya 30 Newton. Untuk yang A ya, yang A akan saya gambar pakai A. Luas penampang bagian bawahnya ya, merah ya, luas penampang bagian bawahnya kita hitung di sini. Di bawahnya luas alasnya ini yang bawah adalah 12 kali 3. Ya, 12 kali 3, maka ini adalah 36. Maka P sama dengan F per A, F-nya adalah 30 dibagi 36 ya. Dibagi 36 sama-sama dibagi 3, maka ini akan menghasilkan 10, ini dibagi 3 akan menghasilkan 12 ya. 12 masih bisa sederhanakan lagi, 10 dibagi 3 bagi 2 akan menjadi 5, ini bagi 2 adalah 6, 5 per 6. 5 per 6 Newton per meter persegi. Kemudian yang kedua di sini tingginya di sini 3, di sini L-nya adalah 8. Jadi luas penampang adalah 3 kali 8 yaitu 24 ya. Jadi tekanannya adalah F per A. 30 dibagi 3 kali 8 gitu aja ya. Ini dibagi mendapat 10 ya. 10 per 8 ya dibagi 2, ini akan menjadi 5 per 4 ya, 5 per 4. Kemudian yang ketiga saya akan hitung pakai ungu ya. Di sini ya, di sini terlihat bahwa panjangnya di sini 24 ya, di sini L bahwa tingginya berarti 3 ya, berarti 12 kali 3. Oh, ini T-nya 3, L-nya 8, 12 kali 8 di sini ya. Maka P sama dengan F per A 30 dibagi 12 kali 8 langsung ya. 12 kali 8, 12 dibagi 30, sama-sama dibagi 6 dapat 5, ini dibagi 6 dapat 2. Berarti 5 per 28, 16. Ini pasti tekanannya yang paling kecil di sini. Ya. Tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi tersebut. Ini satuannya adalah sama ya, semuanya Newton per meter persegi. Ini adalah Newton per meter persegi. Ya, semua tergantung dari alasnya. Ya, kalau beratnya sama. Kemudian nomor 2, dongkrak hidrolik. Sekarang nomor 2 saya kerjakan pakai merah. Ya, saya kasih batas di sini.
membedakan dengan atasnya. Dongkrak hidrolik dapat mengangkat benda dengan massa 1 ton, ya. Jadi dongkrak hidrolik ya benda, anggap saja F2-nya ya, adalah 1 ton. 1 ton adalah 1000 kilogram. Ya, kalau dijadikan Newton adalah 10.000 Newton. Ya, serta luas penampang piston penghisap besar adalah 0,2 meter. A2 adalah 0,2 meter, 0,02 meter persegi. Ya, serta percepatan gravitasinya 9,8. Ya, ini G-nya 9,8 berarti. Keliru ya. Jadi di sini saya kalikan G gitu aja, toh bisa dicoret nanti ya. 1000 G. Ya, gravitasinya tetap G aja. Ini F 1000 kg ini masanya ya. Ini adalah massa, belum F ya. Massa 1 ton, maka F-nya adalah 1000 kali gravitasi. Ya. Jadi gravitasi ini F2-nya 1000 kali gravitasi. Kemudian A2-nya adalah 0,02 meter persegi. Serta percepatan gravitasinya 9,8, nggak perlu ya. Nanti itu saya coret. Berapakah gaya minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat benda tersebut? Penghisap kecilnya berapa? 0,2. Oh, ini A1-nya 0,02. A2-nya ternyata yang besar 0,2 meter persegi. Oke. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per A1-nya tadi 0,2 ya, sama dengan F2-nya adalah 1000 G ya, 1000 G. Nanti aja kita masukkan nilai G-nya. Ternyata G-nya nggak dicoret ya, langsung kita kalikan aja ya. 1000 G itu adalah 9, kalau ini 9,8 berarti 9.800 ya. 9.800. 9.800 ini adalah 0,0, ini 0,02, yang ini 0,2 yang besar ya. Yang besar 0,2. Oke. 0,2. Oke. Di sini maka F1 sama dengan 0,02 ya, dibagi 0,2 kali 9.800 ya. Ini dicoret dapat 0,1 sehingga tinggal 980 Newton. Selisih 10 ya. Dibagi 10. Kok selisih 10? Lanjut ya. Berikutnya nomor 4. Nomor 3. Atau ini saya pindah saja ya, tempatnya nggak cukup misalnya. Tempatnya nggak cukup, jadi di sini saya pindah ke tempat lain. Nah, masih banyak tempat, jangan khawatir. Ya, sini masih banyak tempat. Jelaskan peristiwa tekanan yang terjadi saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung bentuknya seperti ini. Ya, warna merah saja ya. Jantung bentuknya seperti ini. Ya, jelaskan peristiwa tekanan yang terjadi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi saat memompa ke seluruh tubuh, ini adalah bagian bilik kanan ya, dari jantung ini. Secara sederhana saya bilik kiri ya, di bilik kiri jantung ini akan kontraksi ya, darah akan dipompa keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Ini tekanannya besar, P-nya besar. Peristiwa tekanan yang terjadi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi tekanan yang besar ini penampangnya juga besar. Ya. Penampangnya juga besar dan di sini nanti akan disalurkan ke kapiler-kapiler kecil yang banyak. Ya. Tekanannya kecil. Jadi pada intinya jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh. Jelaskan peristiwa tekanan yang terjadi pada jantung. Dan tekanan itu ada 2 ya, saat kontraksi dan rileks. Saat ini kontraksi, jantung kontraksi, maka tekanan yang terukur namanya sistol, yang besarnya kurang lebih 120 ya mm Hg, ya 120 mm Hg. Dan saat sedang rileks, ya saat jantung sedang rileks, ya maka tekanan ada diastol, yaitu 80
mm Hg normalnya. Ya, tergantung pada pengukuran bisa 121, bisa 118, macam-macam. Ya, normalnya segitu. Identifikasilah hubungan antara gaya apung dan berat benda sebuah kapal selam ketika berada dalam keadaan terapung, melayang, dan tenggelam. Oke, jadi kapal selam ya mula-mula terapung di dalam air. Kenapa terapung? Karena berat kapal ya, berat kapal yang ke bawah ya ini lebih kecil dari gaya Archimedes ke atas ya, jadi akan terapung saat W kapal ini lebih kecil daripada F Archimedes ya, F Archimedesnya lebih besar, dia akan melayang-layang ya, kapal selam akan melayang saat berat kapal itu sama dengan F Archimedesnya atau F apungnya ya, dan dia akan tenggelam ya, tenggelam ke bawah ke dalam permukaan air ya apabila berat kapal W kapal itu lebih besar dari gaya F Archimedesnya. Loh kok bisa? Nah, caranya adalah di sini ada rongga ya, rongga saya gambarkan di bawahnya, di sini ada rongga yang kosong. Kalau di sini rongganya terisi air tapi separuhnya saja. Ya, saat tenggelam keseluruhan rongga ini akan diisi air, jadi akan berat tenggelam. Kalau ingin naik ke atas lagi, ya airnya dikeluarkan lagi, paham ya? Oke, sekarang kita sampai nomor 5 ya. Di sini tadi ada nomor 5. Jelaskan bagaimana mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun. Tadi sudah ya. Ada 3 faktor. Yang pertama ada tekanan akar. Kemudian tekanan akar, ini air masuk dari mulai tadi ya serabut akar sampai masuk ke floem ya. Terus kemudian ada ini daya tekanan akar, kemudian kapilaritas batang, dan ketiga adalah daya hisap daun. Jadi ada 3 hal yang kalian kalimatnya bikin sendiri, tapi poinnya ada 3 ini. Oke, ini adalah semua sudah ya. Oh, masih ada di bawah tugas kelihatannya ini. Coba apa yang bisa saya lihat di sini. Ayo kita kerjakan proyek. Topik 1, membuat roket air sederhana. Permasalahan baik zat cair padas maupun gas memiliki tekanan dari berbagai zat tersebut dapat dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari. Bagaimana prinsip tekanan gas yang diterapkan pada roket air sederhana? Di sini ada perencanaan ya. Ini kalian baca ya, rasanya enggak terlalu susah, dan banyak video YouTube yang membahas ini ya, contoh-contohnya banyak. Oke, ini kalian baca sendiri. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga pembahasan ini bisa membantu kalian belajar. Apabila ada pertanyaan kita bisa berdiskusi ya, bisa di bawah kolom chat atau di kolom ini ya, di media sosial ya, di grup belajar geng soal HOTS. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.